Wacana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencuat. Rencana itu digadang bakal menjadi ajang rekonsiliasi pasca pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani hanya tersenyum malu-malu. 2019 lalu ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung dan Pak Prabowo nanti mengajak PDIP itu bergabung, Puan kita terjadi lagi dengan partai besar. Iya enggak ya? Dia juga tak memberi jawaban tegas apakah rencana pertemuan antara PDIP dengan Prabowo akan segera terrealisasi atau tidak. Sementara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menambahkan bahwa komunikasinya dengan PDIP sering terjadi melalui Puan, sebab keduanya memang merupakan pimpinan DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan tak ada halangan bagi Prabowo untuk bertemu Megawati. Dia mengklaim hubungan keduanya sangat baik. Selain itu, Prabowo juga akan menjadi jembatan untuk hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Enggak, justru Pak Prabowo ya yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali lah ya hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ya. Kita tahulah dalam hati mereka masing-masing sebetulnya sih masih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan juga pernah juga ikut dibesarkan oleh Pak Jokowi. Sekarang kontestasi ini sudah berlalu ya. Sudah semakin orang-orang itu semakin move on. Tahapan move on pertama itu kan ketika hasil quick count. Mungkin dari 100% udah 60% orang move on ya kan. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement pernyataan selamat dari kepala negara penting di dunia. Itu mungkin sudah membuat sekitar 80% orang move on ya. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin udah 95% orang move on. Menurutnya antara Jokowi dan Megawati punya hubungan yang kuat. Tak bisa dipungkiri bahwa nama besar Jokowi berasal dari PDIP, begitu pula sebaliknya. Selain itu, dia juga meyakini bahwa Megawati adalah tokoh politik yang tidak mengkotak-kontakan. Keberanian untuk mengakui bahwa memang kita punya kelemahan, itu saya kira sangat penting. Jadi kita memang bangga dengan warisan budaya nenek moyang kita, harus kita bangga. Seperti Ibu Mega mengatakan, kita harus membangkitkan kembali kepribadian kita melalui budaya. Tetapi menurut saya kita juga tidak boleh takut mengakui bahwa kita punya kelemahan-kelemahan akibat kekalahan kita di masa lalu. Dan jangan sampai rasa rendah diri ini berkelanjutan terus-menerus sehingga kita di masa mendatang tetap menjadi bangsa yang kalah. Saya kira ini tantangan bagi kami berdua. Kami tidak ingin melihat bangsa kita terus jadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu tunduk kepada kekuatan asing. Saya kira itu cukup jelas, gamblang temanya. Kita mengalami defisit di dalam soal harga diri. Dan tema itu saya kira akan dikomentari oleh 4 panelis. Silakan Pak Tamrin bisa. Jadi saya kira ini pengaruh mendalam dari bahwa kita pernah kalah, dan kita harus jujur bahwa kita memang pernah kalah terhadap kekuatan-kekuatan asing, dan keberanian untuk menatap muka kita sendiri di cermin. Baik ya. Nah,
bukan tidak mungkin bisa terjadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, karena terlepas konflik ya, kemudian juga perseteruan politik di antara kami nih, para pengurus partai ya, kayak saya misalnya, Habibur Rahman nggak suka dengan Hasto, ya benar saya akui gitu kan, saya sangat tidak suka dengan Pak Hasto. Tapi Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya, itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Hubungan mereka akan selalu tetap baik. Kan sejarah membuktikan ada kontestasi yang begitu antagonis 2014-2019. Kita seru banget kan? Ya, dengan para pendukung Pak Jokowi waktu itu dan pendukung Pak Prabowo. Tapi Bu Mega dengan Pak Prabowo ketemu santuy-santuy saja gitu kan? Ya, berkomunikasi tetap, bahkan Pak Prabowo di saat-saat seperti itu selalu mewanti-wanti kami nih, ya, jangan sampai menyampaikan narasi yang menyerang pribadi Ibu Mega. Kalian harus menghormati Ibu Mega. Itu di saat-saat 2014-2019, puncak-puncaknya kontestasi yang kita secara antagonis berhadapan-hadapan. Pak Prabowo itu selalu wanti-wanti ke kami, begitu respeknya beliau terhadap Ibu Mega gitu loh. PDIP sebenarnya menyebut kalau misalkan yang menjadi masalah adalah Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Sedangkan Pak Jokowi sendiri ini mendukung Pak Prabowo. Ini apakah Pak Jokowi bisa menjadi penghalang? Enggak, justru Pak Prabowo ya yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali lah ya hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ya. Kita tahulah dalam hati mereka masing-masing sebetulnya sih masih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan juga pernah juga ikut dibesarkan oleh Pak Jokowi. Sekarang kontestasi ini sudah berlalu ya. Sudah semakin orang-orang itu semakin move on. Tahapan move on pertama itu kan ketika hasil quick count. Mungkin dari 100% udah 60% orang move on, ya kan. Kemudian juga tahapan kedua, hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement pernyataan selamat dari kepala negara penting di dunia. Itu mungkin sudah membuat sekitar 80% orang move on, ya. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin udah 95% orang move on. Sekarang ini kan ya bisa jadi hanya beberapa elit, beberapa gelintir elit ya. Apalagi kalau pengacara kan, ya pengacara kuasa hukum kepentingannya kan dia supaya bisa nunjukin seolah kerja dulu kan, mungkin dia belum move on gitu kan, masih bisa kasih angin surga ke kliennya, bisa menang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi kembali ke hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, menurut saya sih akan ada babak baru di mana kedua belah pihak pasti akan saling menghormati lah. Jadi nggak akan ada lah, saya juga paham banget ya pemimpin-pemimpin kita ya, Ibu Mega, nggak akan ada politik pengkotak-kotakan, saya nggak mau asal ada Jokowi, kalau ada selama ada Jokowi nggak mau, nggak akan ada begitu kok, sudah dewasa semua.